milenial nih yang seperti apa sih gitu? Kalau rumah komersil banget. itu yang pasti kalau buat anak muda yang pertama pasti harganya mahal. Itu pasti. Terus lokasinya pasti strategis dan yang terakhir kualitas bangunan dan lingkungan perumahannya pasti terjamin lah. Mahal ini kan agak rancu. Nah, iya. Jadi di angka berapa misalnya? Biasanya di atas 200 lah. Kan gitu, rumah komersil di atas 200, 150. Tapi dia punya kualitas bangunan, lingkungan perumahan, dan lokasi yang pastinya jauh dari rumah-rumah murah gitu. Entah dia lokasinya strategis, dekat rumah sakit, seperti yang tadi dekat jalan tol dan lain-lain. Nah biasanya rumah komersil seperti itu tuh. Nah makanya untuk anak muda itu menjadi momok biasanya. Tanpa mencari tahu lebih dahulu sudah judge nih, kalau rumah ini pasti mahal gitu. Ternyata tadi tuh tapi ada udah buat saya nih buat itu udah mau jadi 1 juta gitu. Murahan sih buat rumah. Sebenarnya kalau dibilang kemurahan ya kita boleh kasih booking fee yang murah banget, tapi bukan perumahannya yang murahan, ya kan gitu. Nah booking fee-nya itu kenapa dibikin 1 juta? Itu kenapa Pak Mar? Karena sebenarnya PT Daun Karya sendiri membuat rumah-rumah untuk kaum milenial ini adalah juga ingin mensupport nih kaum milenial supaya bisa memiliki investasi properti. Jadi nggak cuman kira-kira gigit jari doang deh kaum milenial, kayak cuman hanya dalam mimpi dan angan-angan memiliki rumah, ya kan? Tapi memang visi misinya dari PT Daun Karya sendiri mengadakan rumah ini untuk bisa mensupport para kaum milenial juga nih supaya bisa mandiri, punya rumah dan investasi, ya Pak Maria. Makanya kenapa ada penawaran yang menarik sekali khusus untuk hari ini, itu booking fee-nya hanya 1 juta. Aduh, penasaran gak sih itu 1 juta, ya kan? Kita kalau ke mall itu 1 juta hari gini kayaknya lewat aja gitu. Tapi ini 1 juta udah bisa dapat booking fee untuk investasi properti. Lokasinya bagus, rumahnya bagus, spek bangunannya juga bagus, dan desainnya pun cocok untuk kalangan milenial. Keren banget. Oke, baiklah kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah rumah yang akan saya beli sesuai nih dengan uang yang saya keluarkan? Nah, ini sesuai nggak nih dengan uang yang kita keluarkan? Terus kita mendapat nilai investasi dan properti rumahnya yang kayak apa nih gitu, Mas Rizky? Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Ya betul. Jadi memang itu mungkin pertanyaan duet berarti itu mewakili kaum milenial juga sih ya. Jadi apakah saya ngeluarin duit segini, apakah sesuai nggak dengan apa yang saya dapatkan? Apakah jangan-jangan rumah yang saya beli itu kemahalan nih? Jadi saya rugi dong. Nah, banyak kan pertanyaannya seperti itu. Nah, jadi aku akan memberikan sedikit beberapa poin sih, tips dan triknya supaya untuk menilai nih, untuk rumah yang akan mau dibeli ini sesuai nggak atau layak nggak untuk dibeli. Nah, yang pertama mungkin ini sih tips ya. Tipsnya belilah rumah pada saat awal proyek tersebut. Kenapa? Karena biasanya membeli rumah pada saat awal proyek tersebut masih banyak diskon, harganya masih murah. Nah biasanya seperti itu, banyak promo-promo. Nah jadi ketika ada perumahan yang baru launching, nah teman-teman bisa tuh beli. Nah biasanya tanyakan aja ada promo apa, ada diskon apa. Nah biasanya itu masih murah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang pasti observasi atau compare dengan perumahan-perumahan sekitarnya. Harga-harga perumahan sekitarnya itu seperti apa atau bagaimana. Nah yang kedua di compare dulu, cari tahu dulu, dibanding-bandingin itu biasa, nggak apa-apa. Memang harus seperti itu dan membeli rumah itu harus teliti juga memang. Nah yang ketiga, kita cek kualitas rumah contohnya. Jadi jangan sungkan-sungkan, tanyakan aja ke marketingnya kualitas atau spesifikasi rumahnya atau bangunannya ini seperti apa, atau dapatnya apa aja. Nah seperti itu. Nah marketing perumahan yang baik pasti dia biasanya akan menjelaskan dengan detail tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah seperti itu. Nah yang berikutnya yang keempat, nah tadi seperti sudah dijelaskan juga oleh Pak Masudi. Jadi dalam suatu rumah itu tidak hanya ada bangunan rumahnya saja, tapi ada sarana dan prasarananya juga. Nah itu juga yang harus ditanyakan. Di sini sarananya ada apa aja? Apakah di taman bermainnya atau di tempat ibadahnya? Nah itu juga yang menjadi faktor pertimbangan buat teman-teman sekalian untuk membeli rumah. Jadi jangan hanya lihat
rumahnya topnya ini rumahnya bagus, aku cocok nih kayaknya, tapi tidak ada sarana-sarana lainnya, tidak ada taman rumah lainnya misalkan. Nah itu jadi faktor pertimbangan juga gitu. Nah infrastrukturnya juga, bagaimana kualitas jalanannya seperti apa, lebar jalanannya berapa, apakah terlalu kecil, terlalu sempit atau tidak. Nah itu menjadi tolak ukur juga, dan penilaian juga dari penting. Jadi membeli sebuah rumah itu bukan hanya membeli bangunan rumahnya tersebut itu saja, tapi juga membeli aksesnya, membeli fasilitasnya, membeli infrastrukturnya juga. Nah seperti itu Mbak Catherine. Oke. Ini poin-poin penting juga nih ya, yang mesti teman-teman kaum milenial nih mesti perhatiin banget. Jadi apa aja sih apa yang mesti dilihat gitu ya, sebelum kita cuman mikirin oh harganya cocok nih, tapi dibalik harga yang cocok itu kita harus tahu dulu nih apa aja sih yang seperti tadi Pak Rizky jelasin. Ini menjadi sangat penting sekali. Kalau buat Mas Randy, aku mau tanya lagi sama Mas Randy, perumahan-perumahan dari Daun Karya ini sesuai nggak sih harga dengan kualitas bangunan, lingkungan dan lain sebagainya? Kalau saya cerita kemarin waktu pas review, mungkin teman-teman juga bisa lihat nanti detailnya seperti apa gitu ya. Yang pasti untuk kualitas rumah komersil, buat saya sih sebenarnya harganya kemurahan sih. Kemurahan, murah banget. Berarti kalau kemurahan harusnya teman-teman milenial bisa beli ya kan? Dalam arti rumah komersil. Karena saya beberapa kali review rumah, baik itu rumah perumahan subsidi, rumah komersil dan lain-lain, tentunya saya bisa compare lah seperti itu. Rumah yang budgetnya sekian ratus juta seperti apa, rumah yang sekian ratus juta seperti apa. Nah, buat yang The Paris sama buat yang The Avanitera ini yang punya Daun Karya, buat saya itu untuk buat kaum milenial, terutama tadi dengan biaya booking fee, DP dan lain-lain yang segitu, tadi sudah disebutin, terjangkau banget sih. Harusnya terjangkau. Makanya buat kaum milenial, cari tahu dulu informasinya detail nih. Jadi kalau udah cari tahu informasi detail, hubungi marketingnya atau misalnya datang ke marketing office-nya, baru nanti deh teman-teman bisa tahu detailnya seperti apa kayak gitu. Kebanyakan teman-teman tuh biasanya nggak mau cari tahu dulu, udah kayak mahal gitu biasanya nih. Biasanya begitu lihat angka mundur ya kan. Gitu. Padahal belum tahu hitungannya, detailnya gitu. Iya, nah kalau Mas Randy bilang kemurahan. Menurut Mas Randy kemurahannya apa dibanding apa bisa sampai ketemu kemurahan? Pertama biaya booking fee sama DP. Biaya booking fee sama DP rata-rata rumah komersil tuh nggak ada yang angkanya segitu. Bahkan rumah subsidi aja tuh di atas itu. Iya bisa dicek aja teman-teman. Maksudnya cek aja sendiri informasinya. Untuk kualitas rumah komersil dengan biaya booking fee, DP dan KPR yang segitu rata-rata nggak ada sih. Untuk kualitas rumah, perumahan, dan lokasinya yang kayak Daun Karya punya ini gitu. Bisa dilihat sendiri reviewnya di video saya. Itu nanti bisa dikepoin ya, di review di videonya Mas Randy. Jadi pertama kali biasanya kalau misalnya udah kayak kita cari informasi rumah, yang pasti pertama kali dilihat adalah brosur. Di brosur biasanya sudah tertera tuh spesifikasi bangunan, detail lokasi, denah dan lain-lain. Nah untuk tahu detailnya benar atau enggak, biasanya kita cek rumah contoh. Betul. Misalnya taruhlah satu rumah yang punya Daun Karya, dia speknya misalnya pondasi batu kali, terus misalnya temboknya hebel dan lain-lain. Setelah itu kita compare lihat rumah contoh. Nah pertama kali lihat rumah contoh, kalau teman-teman sudah melihat perumahan satu atau dua perumahan, biasanya bisa compare tuh. Oh ini bagus atau enggak, ini kurang bagus atau enggak. Dari mulai temboknya seperti apa, sikunya, catnya, keramiknya. Kalau bahas rumah detail deh pokoknya. Iya, tapi biasanya kalau buat teman-teman yang sering kepo, rumah 1, rumah 2, rumah 3 misalnya ini, bisa ngebandingin deh bedanya seperti apa, kayak gitu. Udah pasti kelihatan ya. Kelihatan banget sih beda. Apalagi nih Mas Randy yang suka banget nge-review. Nah biasanya youtuber itu kan jauh lebih netral, walaupun dengan bahasa-bahasa positifnya yang tidak bermaksud julid sebenarnya ya, tapi lebih apa adanya menceritakan, apa adanya mereview. Bilang nggak bagus. Iya kan, dong, benar. Jadi memang itu tentang pernyataan dari Mas Randy sendiri. Itulah yang dibilang kemurahan. Harganya mungkin boleh kemurahan karena spesial buat teman-teman milenial, tapi dengan spek dan kualitas bangunan serta lokasi yang nggak murahan. Kita nggak kaleng-kaleng gitu ya Mas Ren. Iya. Jadi pokoknya keren banget ya perumahannya dari Daun Karya gitu. Nah ini nih aku juga penasaran nih, ada pertanyaan yang kelima. Mungkin antara Pak Mar atau Mas Rizky yang bisa jawab.
pertanyaan yang terakhir nih, apakah saya mampu membayar cicilan? Ini biasanya kan ya kalau kaum milenial agak-agak